Salam Kendimas. Saya akan mereview perangkat besar The Mineral System dengan menggunakan sistem pertukaran ion. Perangkat ini kapasitas besar untuk hasil 20.000 liter untuk 10 jam. Ya, jadi di dalam 10 jam perangkat ini bisa menghasilkan 20.000 liter dengan TDS 0. Sistem yang terpasang masih tetap menggunakan sistem 1. Untuk kelanjutannya nanti saya akan menjelaskan bagaimana proses sistem 2 dari Kendi Emas. Tetapi untuk langkah pertama saya akan menjelaskan bagaimana proses atau bagaimana sistem pengolahan air untuk menghasilkan TDS 0 dengan menggunakan perangkat sistem 1. Caranya masih tetap sama, yaitu dari pompa air, dari air baku, dan saya lebih cenderung untuk memilih air sumur. Kenapa air sumur? Karena air sumur itu stabil, ya, dia tidak berubah-berubah. Jadi apa yang dari sumber awal kita dapat, itu yang kita jadikan patokan untuk produksi. Tetapi jika kita menggunakan air yang bukan air sumur, misalnya air PDAM atau air tangki, itu biasanya tidak stabil. Kita susah menentukan cara atau langkah untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, di dalam proses ini kita menggunakan sistem 1 dari pompa, kita masukkan ke FRP 1054. 1054 itu karena diameternya 10 inci dan tingginya 54 inci dengan 2 housing, tetap sama dengan 2 housing. Dari sistem penyaringan ini kita harapkan akan menghasilkan air yang bersih, bening, tidak berbau dan tidak berasa. Kemudian dari perangkat ini kita masukkan ke sistem demineral yang besar ini. Jadi demineral yang saya buat ini tangkinya menggunakan tangki atau media 12 in. Demikian juga ini dengan kapasitas isi 100 liter dengan bed rest 160 cm. Di tengahnya ini ada karbon yang tujuannya untuk mengantisipasi jika terjadi rasa yang tidak nyaman di air. Sudah dilengkapi dengan ultraviolet dan sudah dilengkapi dengan sistem regenerasi yang otomatis. Kita lihat di sini sudah tidak ada lagi, sudah sangat sedikit keran. Jadi ada 2 buah keran di bagian sini. Ini gunanya yang ini untuk mentiriskan. Karena dalam standar produksi Kendi Emas, jika perangkat ini sudah digunakan, air tidak boleh tertinggal di dalam resin. Jadi air itu harus kering, resin harus tetap kering. Jadi biasanya ini harus dibuka supaya tangki itu kosong, ya, tangki menjadi kosong. Untuk pembilasan, di sini saya sudah menggunakan handle. Ya, handle untuk pembilasan sama persis dengan yang terpasang pada 3-way FRP. Jadi di sini sudah jelas ada filtering, kemudian ada fast rinse dan ada backwash. Jadi kita menggunakan ketiga klik ini, klik backwash, fast rinse dan filtering. Demikian juga untuk anion, saya sudah menggunakan pembilasan dengan cara menggunakan 3-way ini. Saklar ini adalah saklar untuk menghidupkan lampu ultraviolet. Seluruh bagian ini sudah tidak menggunakan kran, tidak menggunakan stop kran karena saya sudah menggunakan solenoid sebagai penggantinya. Di sini ada solenoid untuk kation, untuk memasukkan bahan pencuci. Juga di bagian atas ada solenoid untuk bahan pencuci kation. Demikian juga untuk anion sudah ada solenoid untuk pembilasan anion dan juga ada solenoid untuk pengeluaran bahan pencuci anion. Proses regenerasinya sudah sangat mudah, ya. Jika kita ingin mengoperasikan mesin ini, kita cukup dengan menghidupkan tombol power. Nanti lampu merah itu akan menyala dan lampu panel juga
menyala di bagian dalam, sudah menyala untuk menerangi perangkat ini. Kemudian ini adalah tombol untuk pompa produksi. Pompanya sudah tersedia di bagian bawah dengan kapasitas 35 liter per menit. Dan ini adalah tombol untuk regenerasi. Jadi ketika kita melakukan regenerasi, tombol ini hidup dua-dua, ya. Kita tekan ke atas 2. Ini gunanya untuk mencuci, ya. Jadi proses ini kita lakukan antara 15 menit sampai 55 menit. Setelah selesai kita melakukan pencucian, kita matikan. Kemudian kita hidupkan 2 tombol ini antara solenoid dan pompa, gunanya untuk mengembalikan atau mengosongkan bahan pencuci dari tangki ini. Kita keluarkan semua, kita sedot kembali masuk ke tangki. Jadi kita tidak melakukan pencampuran bahan pencuci terus menerus. Jadi kita cukup melakukannya 1 kali untuk 10 kali regenerasi. Ya, ini tangki ini untuk mengisi bahan cuci. Jadi semua disedot dari tangki ini, akan bahan pencucinya akan kembali ke tong itu yang nanti dapat kita gunakan kembali. Demikian juga pada kation. Jika sudah selesai kita bisa matikan, ya. Nah, kemudian di sini ada tombol yang sama. Di sini juga ada, ini bahan pencuci untuk regenerasi, ini untuk memasukkan bahan pencuci ke anion, ini untuk mengeluarkan bahan pencuci kembali dari anion menuju ke tangki. Jadi sudah sangat sederhana. Jika kita sudah selesai melakukan regenerasi, seluruh tombol ini harus dalam posisi off. Ini dan ini harus dalam posisi off. Kemudian saatnya kita melakukan pembilasan. Kita melakukan pembilasan secara normal sama. Jadi ini untuk proses, ini kita cuci. Saya posisikan ini di backwash. Kemudian saya hidupkan pompa air, ya, seperti ini. Dia akan melakukan pencucian dan pembuangannya akan dialirkan melalui ini ke saluran buang. Setelah masa pencucian 5 menit, kita matikan dan kita kontrol bahannya sudah bersih apa tidak dari sini, dari TDS monitor ini. Jika TDS monitor ini sudah menunjukkan angka yang setara dengan air baku, berarti kationnya sudah bersih. Demikian juga pada anion. Jika kita melakukan pembilasan pada anion seperti ini, kemudian kita hidupkan pompa airnya seperti ini, ya. Nah, untuk mengetahui bahwa anion ini sudah bersih apa tidak, kita bisa memonitor dari TDS ini. Jika dua-duanya sudah bersih dari hasil pantauan ini, kita bisa langsung memproduksi dan air hasil produksi akan keluar melalui saluran ini. Demikian review untuk perangkat besar ini, dan perangkat besar ini bisa menghasilkan 20.000 liter dalam waktu 10 jam. Hasilnya cepat, listriknya hanya 125 watt, dan air buangan hanya 5%, karena hanya digunakan untuk melakukan pembilasan dari perangkat ini. Demikian review untuk perangkat demineral system yang cukup mumpuni untuk kebutuhan air minum dalam kemasan atau untuk depot air minum yang memiliki kapasitas 500 galon per hari. Demikian penjelasan saya. Terima kasih atas atensinya. Lukman Hakim melaporkan dari Blitar, Jawa Timur.